sehingga kita dapat menunaikan ibadah sholat Jumat yang nantinya insya Allah kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Salam dan taslim tidak lupa kita kirimkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku panutan Islam yang baik, selaku pemimpin dunia yang arif dan bijaksana. Rasulullah menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi Allah ini dari alam kegelapan menuju ke alam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering kita sebut baca di dalam Al-Quran, minadz zulumati ilan nur. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur kimak puji lauring kuang Allah Ta'ala nasabah nawarin tak mofa umur melampe nania adisingan tubuhan jabba sehingga nauta pada engka laksanakan bere jabae tunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah. Segala kegiatan yang menyangkut urusan dunia kita tinggalkan demi panggilan Allah. Pada saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal yang sering kita sebut lazim dikatakan orang-orang bulan Maulid, di mana pada bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengetahui semua bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Rasulullah dilahirkan ke muka bumi Allah ini. Pada zaman dahulu kala, zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini, itu bayi yang lahir yang ketahuan kelaminnya jenis perempuan akan dibunuh hidup-hidup. Jadi kalau kita berbicara masalah kekejaman pada zaman jahiliyah dulu kala dibanding dengan zaman yang serba canggih ini, di zaman yang serba mewah ini, di zaman yang serba wah begitu dahsyatnya hidup di muka bumi Allah ini yang serba canggih, lebih kejam zaman sekarang daripada dibanding dengan zaman dahulu. Kenapa demikian? Kalau zaman dahulu, zaman jahiliyah, perempuan bayi lahir itu akan dibunuh. Tapi di zaman yang serba canggih ini belum ketahuan jenisnya udah dikubur hidup-hidup. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu jamaah Jumat yang berbahagia, kita hidup di muka bumi Allah ini yang sifatnya sementara. Kita manfaatkan sisa hidup kita yang sifat sementara ini. Jangan berharap kita diberi oleh Allah kekuatan, diberi jabatan tinggi, diberi rezeki banyak, sehingga tidak mau ibadah kepada Allah karena merasa dirinya orang hebat, merasa dirinya pangkat dan kedudukannya yang dimilikinya. Semua itu di mata Allah tidak ada artinya dan tidak apa-apa bagi Allah. Hidup di muka bumi Allah ini sifatnya sementara. Maka di dalam bulan suci ini termasuk kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmah yang paling utama kita ambilkan yakni melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama hubungan antara Allah dengan manusia. Kita hidup di muka bumi Allah ini untuk saling bantu membantu, tolong menolong. Apabila ada di antara saudara kita, keluarga kita yang membutuhkan pertolongan, kita bantu semampu kita. Sebab yang namanya saudara, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara yang paling dekat adalah tetangga kita. Bukan saudara kita yang ada di seberang lautan sana, bukan yang ada di Makassar sana, di Parepare sana, tapi saudara yang paling dekat adalah tetangga.
Allah mengatakan barang siapa ada dua golongan umatku, kata Allah, apabila dunia ini sudah kiamat, Allah tidak mau melihatnya, Allah tidak mau menegurnya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya? Isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamati qati'ur rahmi wa jarus sur. Engkau ada dua golongan manusia, kata Allah, apabila dunia ini sudah kiamat, Allah tidak mau melihatnya, Allah tidak mau menegurnya. Yang pertama, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang kedua, wajarus su'i, orang yang jahat, atau bertaib boleh riba di bola anak, atau masakannya boleh riba di bola anak. Orang yang jahat, wajarus su'i, orang yang jahat, yang badung, yang nakal terhadap tetangganya. Narek kena musibah, ada salah satu di antara keluarga kita yang kena musibah. Yang pertama-tama memberikan pertolongan adalah tetangga kita, bukan saudara yang jauh dari seberang lautan. Maka dari itu hubungan silaturahmi wajib kita berharap. Terima kasih Allah Ta'ala di dalamnya Al-Quran melebih wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah kalian menolong di dalam berbuat kebaikan, dan jangan sekali-kali kalian menolong di dalam kemaksiatan, berbuat kejahatan. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, jangan karena merasa kita hebat, jangan karena kita merasa pangkat dan kedudukan kita tinggi, kita merasa kaya sehingga kita tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Sudah berapa banyak manusia, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang meninggal? Adakah yang membawa mayatnya dirinya sendiri jalan ke kuburan? Belum pernah ada sejarah yang mencatat demikian. Bagaimanapun tingginya pangkatnya, bagaimanapun banyaknya hartanya, jabatan yang dia miliki, kalau memang sudah meninggal pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Maka dari itu jamaah, jangan sampai kita tidak ditegur oleh Allah apabila dunia ini sudah kiamat, putus kedua permasalahan tadi. Jangan merasa kita kaya. Ada hamba Allah sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Dia bahagia di dunia, dia yang kaya di dunia, banyak hartanya, dia memiliki mobil mewah, rumah gedung, sawahnya banyak, depositonya banyak, kaya, apa yang dia inginkan dengan begitu mudahnya dia bisa beli. Tapi sakiyun fil akhirat, celaka dia di akhirat. Kenapa dia celaka? Karena semasa hidupnya tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak